Ya, ini adalah Redmi 12, HP penerus dari Redmi 10 2022. Dan seingat saya memang tidak ada Redmi 11 ya sebelumnya. Jadi dari Redmi 10 2022 itu langsung loncat ke Redmi 12. Nah, di harga 1,99 juta untuk RAM 8 dan memori 128 serta 2,199 juta untuk yang RAM 8 memori 256, kita dapat HP yang back covernya ini terbuat dari kaca ya, sehingga terlihat mewah. Ya, kita tahu sekarang ini kebanyakan HP walaupun harganya 5 jutaan, 6 jutaan itu back covernya terbuat dari polikarbonat atau plastik lah ya. Nah, selain itu juga sudah ada fitur IP53 ya, tahan debu dan cipratan. Nah, jadi kalau kamu kehujanan mudah-mudahan HP-nya nggak akan bermasalah ya, selama tidak basah betul ya. Nah, di paket penjualan yang kita dapat adalah unitnya tentu saja, dan ini sudah dipasang screen protector di layarnya. Kemudian ada kata sambutan ini ya, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Kemudian ada panduan memulai cepat, lalu ada garansi ya, kartu garansi. Kemudian ini ada SIM tray ejector, lalu ada soft case. Kita masih dapat soft case, dan tentu saja di Xiaomi ini masih dapat kepala charger yang 22 watt ini. Kemudian ini ada kabel data A to C. Nah, HP ini memakai chipset yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu MediaTek Helio G88. Tapi dia dapat RAM yang lebih besar, yaitu 8 GB. Dengan fitur penambahan memori di 4, 6, atau 8 GB. Dan ini untuk memori ada yang varian 128 dan 256 GB. Skor Antutu versi 10 yang didapat adalah 271.582 dengan skor CPU 89.959 dan skor GPU 31.561 dan Geekbench 6 single core di 428 dan multi core 1364. Sedangkan untuk skor grafik OpenCL 581, tapi itu ada yang nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan sebagaimana mestinya. Nah, baterainya 5000 mAh dan bisa bertahan kurang lebih 2 hari dengan pemakaian sehari-hari. Nah, untuk waktu pengecasannya itu dari 0 ke 100% itu 2 jam 10 menit. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini dia bagian belakangnya. Ini terbuat dari kaca ya, kelihatan mewah ya, tampak mewah, walaupun harganya di 2 jutaan. Nah, tapi terasa di sini masih ada ruangan yang kosong ya. Beda dengan yang ini ya. Kita lihat ini belakangnya ya, benar-benar beda dari HP-HP pada umumnya. Kelihatan benar bahwa ini terbuat dari kaca, dan ini warnanya seperti apa? Ya apa, berubah-ubah ya, seperti pelangi ya. Nah, kamera belakang ini ada 3 dengan rumah kameranya ini terpisah ya, mengelilingi masing-masing kamera, dan ini tersusun seperti segitiga. Nah, kita lihat di sini ada aksen chrome-nya di pinggiran kameranya ya. Jadi menambah kesan mewah lah ya, jadi tampak lebih mewah. Kemudian di sini ada flashlight ya. Di sini ada tulisan Redmi ya. Ya, kita lihat lagi ini ya, saya miring-miringkan. Ya, warnanya kayak pelangi-pelangi gitu ya. Oke, kemudian ini bagian samping, ini desainnya datar. Ya, kita lihat di bawah dulu. Di sini ada speaker, port charging, kemudian mikrofon. Nah, di bagian atas ini ada, ini infrared blaster ya, bukan mikrofon. Jadi mikrofonnya hanya satu. Kemudian di sini ada jack audio. Nah, jadi ini speakernya juga cuma satu ya, alias mono. Beda dengan Redmi 10 2022 yang kalau seingat saya itu speakernya sudah dua ya, alias stereo. Kemudian di bagian samping sini ini ada tombol volume, kemudian ada tombol power yang merangkap sensor sidik jari. Nah, kemudian di bagian samping lainnya ini ada SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card atau 1 SIM card
dan 1 memory card ya, jadi hybrid. Kemudian kita langsung tes aja untuk sensor sidik jarinya ya, cepat terbuka. Nah, ini bagian depannya. Layarnya ini PLS LCD dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz yang bisa adaptif tergantung kebutuhan. Nah, cuma kalau di Redmi 10 ini disebutkan pakai Gorilla Glass 3. Nah, kalau di Redmi 12 ini nggak disebutkan pakai apa ya proteksi layarnya. Kemudian di atas ini ada kamera ya, punch hole, dan juga merangkap untuk face unlock. Nah, sekarang kita akan putar video dulu untuk lihat layar dan spekernya. Oke, ini saya putarkan video iklan dari Redmi Note 12 Pro 5G di YouTube-nya Xiaomi Indonesia ya. Volumenya sudah saya maksimalkan, kemudian tingkat kecerahan sudah maksimal. Ya, kalau untuk suaranya ini ya masih agak pecah ya, tapi udah lumayan lah untuk HP di harga segini. Ya, mono ya. Nah, sekarang kita lihat tampilan layar di outdoor. Di sini terlihat sepertinya untuk tingkat kecerahan otomatisnya ini tidak bekerja dengan baik ya. Padahal ini saya sudah set di otomatis, tapi dia tidak langsung menyesuaikan. Nah, sekarang berarti saya harus geser secara manual. Mungkin coba kita matikan dulu ya. Coba saya matikan. Terus saya hidupkan lagi. Nah, itu baru dia menyesuaikan secara otomatis ya. Kalau di maksimal ini masih terlihat dengan baik untuk tampilan layarnya. Ya, cuma itu tadi ya. Untuk penyesuaian kecerahan layar secara otomatis ini tidak bekerja dengan baik. HP ini pakai MIUI Global 14.0.2 yang berbasis Android 13. Dan tampilan depan seperti ini ya. Bisa digeser ke samping atau bisa digeser ke atas dan akan muncul halaman yang memuat semua aplikasi. Nah, ini sebenarnya bisa disetting ya. Kalau misalnya layar utama ini disetting di klasik, maka ia akan muncul halaman yang hanya bisa digeser ke samping aja. Nah, kalau dengan laci aplikasi ini yang ini ya, itu bisa digeser ke samping dan bisa digeser ke atas. Kemudian ada juga ini mode mudah ya, yang ikon-ikonnya lebih besar. Nah, kalau kita tarik dari bagian atas layar ini akan muncul shortcut untuk settingan dan notifikasi, dan tarik lagi ke bawah ini akan muncul shortcut lebih banyak. Kita lihat di sini shortcutnya ada screenshot, kemudian ada perekam layar, kemudian ada berbagi langsung, ada proyeksi layar untuk memproyeksikan HP ini ke layar eksternal, kemudian ada Mi Remote. Ya, bisa dipakai untuk remote ya karena ada infrared blasternya, kemudian ada penghemat baterai. Jadi di sini tidak ada NFC ya HP ini. Nah, kemudian untuk fitur lainnya ini ada Chromebook, kemudian Android Auto, dan untuk hotspot juga ada penambatan USB, kemudian penambatan Bluetooth dan berbagi via Ethernet. Lalu ada fitur skema warna ya, bisa pilih di Vivid yang direkomendasikan, kemudian tersaturasi atau standar. Ya, jadi untuk suara ini ada settingan preset berupa macam-macam, ada cerdas, musik, video, kemudian ada suara. Kemudian untuk optimalisasi suara ini ada banyak ya fitur, ada equalizer, pengaturan volume, penyesuaian suara, kemudian audio hi-fi, tapi ini sepertinya akan aktif kalau kita pakai headphone ya. Jadi kalau tidak pakai headphone atau earphone ini nggak akan aktif. Kemudian ada fitur ruang kedua. Ya, jadi ada semacam user kedua di HP ini ya. Nah, jadi HP ini tadi sudah saya jelaskan itu pakai MediaTek Helio G88 ya. Kita sudah tahu performanya gimana ya. Saya akan lihatkan sebentar ya untuk gamenya ya. Mungkin tidak ya, sama dengan HP-HP yang lain yang pakai MediaTek Helio G88 ya. Pertama kita lihat dulu Mobile Legends.
Ya, ini untuk game Mobile Legend, grafisnya dapat di refresh rate tinggi dan grafis tinggi ya. Kemudian untuk jalannya permainan di Mobile Legend ini ya lancar ya, lancar-lancar saja. Karena memang game ini tidak terlalu berat ya. Nah, walaupun sedang battle juga ya, sedang rame juga tetap lancar. Nah, ini untuk game PUBG Mobile, ini dapatnya di HD High atau bisa juga di Balance Ultra ya. Dan ini game waktu saya coba ya lancar-lancar saja sih, nggak ada masalah. Walaupun sedang lagi banyak musuh juga ya tetap lancar. Nah, ini untuk PUBG New State ya, grafisnya dapat di FPS tinggi dan grafis tinggi ya. Dan untuk di settingan ini kalau sedang sendiri dia lancar-lancar saja permainannya, tapi ketika ada orang lain ya, ketika ada musuh jadi agak patah-patah ya. Jadi nge-lag dia. Mungkin kalau di settingan yang lebih rendah grafisnya bisa lebih lancar ya. Oh ya, untuk gyroscope ya, untuk gyroscope ini masih software, jadi ini agak delay ya, kita lihat ya, kelihatan ya delay ya, karena memang masih software ya, belum hardware untuk gyroscope-nya. Nah, sekarang untuk kamera ini ada di untuk kamera di belakang ini ada kamera utama 50 megapiksel, kemudian ada kamera makro 2 megapiksel dan kamera ultra wide 8 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya ini 8 megapiksel. Sekarang kita lihat menu-menunya. Nah, menunya ini ada foto, di sini bisa sampai pembesaran 5 kali ya. Dan untuk pakai yang ultra wide ini kita sentuh yang tulisan 0,5 ini ya. Kemudian ada mode potret, ada mode malam hari, kemudian ada mode 50 megapiksel. Dan kita lihat di sini yang lebih lengkap di sini ya. Ya, ini ada mode makro, kemudian ada mode beruntun dengan timer, kemudian ada tilt shift ya. Lalu ada timernya juga ya, untuk fitur timer. Tilt shift ini kayak blur-blur gitu ya. Kemudian ada mode video ya, yang bisa di 1080p 30 fps. Kemudian ada selang waktu. Lalu untuk menu kamera depan ya, ini ada selang waktu, ada video, ada foto, potret, dan untuk malam hari dan 50 megapiksel ini nggak bisa ya. Ini cuma ada untuk kamera belakang. Nah, berikut ini adalah hasil foto dan juga video dari HP ini ya. Silakan dilihat. Ya, ini adalah hasil foto dari kamera utama. Kalau kita lihat ini dari warna ini sudah cukup dapat ya. Kadang masih kurang sedikit aja ya. Masih agak lebih muda sedikit dari warna aslinya. Untuk detailnya juga ini sudah bagus sih. Nah, ini foto makronya, saya tambahan ya. Ini juga foto makro. Kemudian ini adalah foto biasa dibandingkan dengan foto ultrawide. Ultrawide kayaknya warnanya lebih hijau. Kemudian ini foto indoor. Kita lihat di sini sudah terang ya fotonya. Walaupun ini saya tangkap di ruangan yang agak gelap. Ini adalah foto di malam hari. Kalau kita lihat ini cukup bagus sudah. Walaupun ini detailnya kurang dapat. Nah, untuk waktu diaktifkan mode malamnya ini malah agak seperti ya berkabut dia ya. Tapi detailnya itu lebih dapat ya. Ya, ini adalah hasil perekaman video HP ini di 1080p 30 fps. Dan ini adalah suara dari mikrofonnya langsung.
Dan memang untuk stabilisasi ini nggak ada fitur ya, nggak ada fitur stabilisasi, jadi memang agak goyang videonya. Ya, jadi Redmi 12 ini kalau kita bandingkan dengan Redmi 10 2022 ini ada yang ditingkatkan tapi ada juga yang diturunkan. Yang ditingkatkan antara lain adalah RAM-nya yang sekarang minimal 8 GB. Kemudian memori ada yang pilihan 256. Kemudian untuk back covernya ya sekarang terbuat dari kaca. Kemudian ada fitur IP53. Nah, yang diturunkan antara lain adalah speakernya yang sekarang hanya mono, sedangkan kalau yang dulu itu yang Redmi 10 itu sudah stereo ya. Dan mungkin untuk pelindung depan juga ya, yang tadinya Gorilla Glass, tapi sekarang ini tidak ada disebutkan di spesifikasinya pakai apa kaca depannya. Kemudian untuk kamera ini tidak ada lagi depth sensor, dan kalau untuk yang lain sih kebanyakan sama ya. Dan kalau penilaian saya, HP ini ya memang pantas sih untuk harga segini. Dan yang bisa memberikan nilai tambah ini adalah back covernya tadi ya, yang terbuat dari kaca, jadi sehingga ini tampilannya ini tampak mewah ya. Kemudian juga sudah punya fitur IP53, itu nilai tambah satu lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.